Jelang laga leg kedua, media Vietnam ngamuk ke timnas Indonesia. Wasit timnas Indonesia versus Vietnam ternyata pernah pimpin Liga 1 Indonesia. Alhamdulillah, Tom Hai dan Ragnar Oratmangun bisa diturunkan lawan Vietnam. Rafael Struijk menyusul timnas Indonesia ke Vietnam. Tiket pertandingan di Stadion Maidin kurang laku, jadi keuntungan timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Jelang laga leg kedua, media Vietnam ngamuk ke Timnas Indonesia. Media Vietnam, Soha, VN, mengamuk gara-gara Timnas Indonesia, Timnas Vietnam bisa gagal lolos ke Piala Asia 2027. Soha, VN menyebut potensi timnas Vietnam absen dari Piala Asia 2027 sangat besar jika mereka gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang sekaligus ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mereka hanya mengumpulkan 3 angka setelah 3 pertandingan. Jika kalah lagi dari timnas Indonesia, peluang mereka untuk maju ke babak ketiga kualifikasi terancam. Babak ketiga kualifikasi tersebut merupakan kunci untuk mengamankan tempat di Piala Asia 2027. Hanya tim-tim teratas dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dapat melangkah ke sana. Jumlah tim yang ikut serta sebanyak 18. Namun, jika timnas Vietnam gagal di babak kedua kualifikasi, mereka harus bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 bersama 23 negara lainnya, dengan hanya 6 tempat tersedia untuk lolos ke putaran final. Negara-negara yang kemungkinan akan menjadi lawan Vietnam adalah Korea Utara, Cina, Thailand, dan Yaman. Soha, VN menekankan betapa pentingnya kemenangan melawan timnas Indonesia dalam pertandingan berikutnya. Kegagalan akan membuat perjalanan mereka menuju Piala Asia 2027 semakin sulit, dengan risiko terlempar ke dalam pertarungan sengit untuk memperebutkan tiket di kualifikasi Piala Asia 2027 yang hanya menawarkan sedikit kesempatan untuk lolos. Wasit timnas Indonesia versus Vietnam ternyata pernah pimpin Liga 1 Indonesia. Wasit yang akan memimpin pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Vietnam di Hanoi telah menjadi sorotan sebelumnya. Sosok tersebut adalah Ali Reza Faghani, seorang pengadil asal Iran yang memiliki pengalaman luas di berbagai ajang FIFA. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Maidin, Hanoi, pada Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan pertemuan kedua dalam matchday 4 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Faghani sebelumnya pernah memimpin beberapa pertandingan di Liga 1 pada musim 2017-2018, ketika PSSI memutuskan untuk menghadirkan wasit asing untuk meningkatkan kualitas kompetisi. Namun, ia juga terlibat dalam kontroversi di Piala Asia 2023 ketika mengusir pemain timnas Irak Aimen Hussein karena selebrasi yang dianggap provokatif. Meskipun begitu, Faghani telah 2 kali memimpin pertandingan yang melibatkan timnas Vietnam, termasuk dalam final Piala AFF 2018 melawan timnas Malaysia dan pada babak 16 besar Piala Asia 2019 melawan timnas Yordania. Kedua pertandingan itu dimenangkan oleh Vietnam, menunjukkan pengaruh positif Faghani bagi The Golden Star Warriors. Sementara itu, timnas Indonesia juga pernah ditempati Faghani dalam sebuah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia melawan timnas Malaysia pada November 2019. Pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan 0-2 bagi Indonesia di kandang lawan, meskipun mereka mendapat kesempatan tendangan penalti yang sayangnya tidak berbuah gol setelah gagal dieksekusi oleh Osas Marvelo Saha. Alhamdulillah, Tom Hai dan Ragnar Oratmangun bisa diturunkan lawan Vietnam.
Tom Hai dan Ragnar Oratmangun dipersiapkan untuk tampil dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam pada matchday keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Maidin pada Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, mengonfirmasi kabar tersebut. "Sudah Mas," kata Nova Arianto ketika ditanya apakah proses perpindahan federasi Tom Hai dan Ragnar Oratmangun sudah selesai atau belum. Kehadiran Ragnar Oratmangun dan Tom Hai diharapkan dapat meningkatkan kekuatan serangan Timnas Indonesia yang membutuhkan kemenangan melawan Timnas Vietnam. Dalam formasi 3-4-3 yang diracik oleh pelatih Shin Tae-yong, Tom Hai akan berperan sebagai gelandang sentral. Jika Ivar Jenner dalam kondisi fit, Tom Hai kemungkinan besar akan bermain bersama dengan gelandang berusia 20 tahun tersebut. Namun, jika Ivar Jenner tidak dalam kondisi terbaik, Tom Hai akan berpasangan dengan Ricky Kambuaya atau Marcelino Ferdinand. Sementara itu, Ragnar Oratmangun dapat mengisi beberapa posisi di lini depan, baik sebagai winger kanan, winger kiri, atau penyerang tengah. Harapannya, Ragnar Oratmangun dan Tom Hai dapat segera beradaptasi dengan gaya permainan Timnas Indonesia. Diharapkan pula bahwa Ragnar Oratmangun dan Tom Hai dapat segera beradaptasi seperti yang dilakukan oleh Jay Itzes. Jay Itzes tampil gemilang saat melakukan debut bersama Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Timnas Vietnam pada Kamis, 21 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Rafael Struijk menyusul Timnas Indonesia ke Vietnam. Sebuah kabar baik datang untuk Timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Vietnam dalam laga keempat Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Maidin, Hanoi, pada Selasa 26 Maret 2024. Kekuatan Timnas Indonesia akan kembali bertambah dengan kembalinya Rafael Struijk. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, mengonfirmasi bahwa Rafael Struijk telah mulai pulih dari sakit demam yang sebelumnya dialaminya. Dengan arahan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Rafael Struijk diminta untuk menyusul Timnas Indonesia ke Hanoi. Sebelumnya, pada Sabtu 23 Maret 2024, Timnas Indonesia telah berangkat ke Vietnam. Rafael Struijk dan 4 pemain lainnya sebelumnya tidak bisa bergabung dengan tim di Vietnam karena mengalami demam. Meskipun PSSI tidak merinci nama-nama pemain yang demam, salah satunya adalah Nadeo Argawinata, yang bahkan harus dirawat di rumah sakit di Jakarta. Para pemain yang mengalami demam itu diketahui setelah pertandingan melawan Vietnam pada laga ketiga Grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada Kamis 21 Maret 2024. Selain demam, 2 pemain Timnas Indonesia juga absen. Mark Klok karena cedera dan berada di Singapura, sementara Sandy Walsh absen karena akumulasi kartu kuning. Dalam situasi ini, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, hanya membawa 19 pemain ke Vietnam. Untuk mengatasi kekurangan pemain, 3 pemain baru dipanggil, yaitu Hernando Ari, Muhammad Ferrari, dan Rahmat Irianto, yang telah bergabung dengan tim di Vietnam. Terbaru, Shin Tae-yong meminta Rafael Struijk untuk bergabung dengan tim di Vietnam pada siang hari ini, menandai kembalinya kekuatan tambahan bagi skuad Indonesia. Tiket pertandingan di Stadion Maidin kurang laku, jadi keuntungan Timnas Indonesia. Kekalahan Timnas Indonesia dalam pertemuan pertama Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berdampak negatif bagi Timnas Vietnam. Sebelum pertemuan kedua di Maidin National Stadium, Hanoi, Vietnam, pada Selasa 26 Maret 2024, terlihat bahwa pendukung Golden Star Warriors tampaknya kurang antusias untuk menyaksikannya secara langsung di stadion. Media setempat melaporkan bahwa penjualan tiket untuk pertandingan tersebut kurang diminati. Bahkan, meskipun pertandingan tinggal sehari lagi, tiket yang dijual secara offline oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, juga tidak banyak diminati. Menurunnya minat pendukung Timnas Vietnam untuk hadir langsung di stadion dalam pertandingan yang akan dipimpin oleh Philippe Troussier ini menjadi sorotan.
Menurut laporan dari media Vietnam, dan Tri, tidak ada antrean yang panjang untuk membeli tiket pertandingan antara timnas Indonesia dan Vietnam. Dan Tri juga mencatat bahwa situasi sepi peminat untuk membeli tiket offline diduga dipengaruhi oleh kekalahan Vietnam 0-1 dari timnas Indonesia dalam pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Pada matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada 21 Maret 2024. Dengan situasi sekarang, usai Vietnam kalah dari timnas Indonesia di SUGBK, akan sangat sulit melihat Stadion Maidin terisi penuh, demikian bunyi laporan dari Dan Tri.